Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait yang namanya aqiqah dan kurban. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, yang mana jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua itu kita tidak mampu untuk menghitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat harta dan nikmat dikaruniai oleh Allah momongan atau anak. Untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita yaitu berupa harta, kita melaksanakan ibadah kurban. Dan untuk mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita yang berkaitan dengan anak, yaitu kita melaksanakan aqiqah. Untuk lebih jelasnya apa itu aqiqah, apa itu kurban, bagaimana hikmah aqiqah dan kurban, mari kita sama-sama mempelajari bab tersebut. Kurban dan aqiqah. A. Ibadah kurban. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qoruba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Disebut juga udhiyah. Hukum kurban. Sebagian ulama berpendapat kurban itu wajib dan sebagian lain berpendapat bahwa kurban itu adalah sunnah muakkad. Alasan yang berpendapat wajib adalah firman Allah surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Yang artinya sesungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad akan kebajikan yang banyak. Sebab itu sembahyanglah engkau pada hari raya haji dan karena Allah, dan sembelihlah kurbanmu. Dan sabda Rasulullah, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelapangan rizki tapi ia tidak mau nyembelih binatang kurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholatku. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34, "Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Yang artinya, dan tiap-tiap umat kami jadikan tempat berkurban, supaya ia berkurban, agar mereka mengingat nama Allah atas apa yang telah dirizkikan kepada mereka, atas binatang ternak yang telah dirizkikan kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk pada Allah. Sedangkan alasan ulama yang berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkad berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum," rawahu at-Tirmidzi. Aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Dan hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan, maka wajib menyembelih kurban atau hewan kurban. Sejarah ibadah kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasi secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail, dan setelah mendengar cerita itu ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi, karena diyakini benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 102,
falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hari berikutnya Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahnya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu dilaksanakan, acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya adalah seekor domba. Firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 107, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adim." Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha yaitu 10 Zulhijjah sampai sebelum terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dzabaha qabla an tusalliya falyadbah makanaha ukhra." Barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum kita mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Kullu ayyamin at-tasyriki dabhun. Setiap hari tasyrik adalah waktu untuk berkurban. Hadis riwayat Ahmad. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Sabda Rasulullah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadbahu wa yanharu bil musalla." Nabi biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id. Ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Al-Hajj ayat 34. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing ataupun domba. Adapun hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Untuk domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Sedangkan kambing bisa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Untuk onta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Sedangkan sapi dan kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. 1 ekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang. Sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin." Rawahul Muslim. Yang artinya kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim.
Pemanfaatan daging kurban. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin masih berupa daging mentah dengan ketentuan sebagai berikut: sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu wa at'imu waddakhiru, muttafaqun alaih. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, daging kurban itu makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah. Muttafaqun alaihi. Apabila kurban itu diniatkan sebagai nazar, maka dagingnya wajib diberikan kepada fakir miskin. Orang yang kurban tidak boleh mengambil meskipun sedikit. Sunnah dalam menyembelih yang pertama diantaranya membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Yang kedua, membaca takbir Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Keempat, orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Hikmah kurban. Yang A, bagi orang yang berkurban, menambahkan kecintaan kepada Allah, menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menunjukkan rasa syukur kepada Allah, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas. B, bagi penerima daging kurban, menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bertambah semangat dalam hidup. Yang C, bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Alhamdulillah, kita sudah membahas mengetahui tentang pengertian kurban, hikmah kurban, syarat-syarat hewan yang dikorbankan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita setiap tahun bisa melaksanakan ibadah kurban. Untuk pembahasan akikah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.